الصدق والوفاء وعلى آله وصحبه Al-Mukarramun, para bapak, para ibu, wabil khusus pengurus Masjid Al-Ikhlas Taman Puri Cendana yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ibu, ada bu, ibu, alhamdulillah. Malam ini kita sudah memasuki puasa malam yang ke-7. Pakai demo 4 tahun 7 kurang 3. Malam hari ini kita telah menjalankan tarawih yang keempat. Akan demo lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah di bulan Ramadan namanya saum. Saum itu 3 huruf. Ini kan bulannya Al-Quran. Jadi kalau kita memperdalam ilmu Quran, asal tahu Quran itu terdiri dari beberapa huruf. Huruf-huruf itu mempunyai level, mempunyai nilai, ada poinnya kalau kata ilmu falak. Saum itu short, mim, dan waw. Short, waw, dan mim. Tiga-tiganya mengandung posisi mingkem. Short ada mingkemnya, waw ada mingkemnya, mim ada mingkemnya. Tahu mingkem? Mingkem. Jadi nggak nganak gitu ya, nggak ngablak, ketutup. Apa maknanya? Maknanya saum itu kita diperintahkan untuk menahan diri, untuk mingkem. Dari apa? Dari berbagai nikmat-nikmat yang selama ini diberikan Allah. Nikmat standar dalam sebuah kitab, nikmatun air jannatu arba'atu asya. Sesungguhnya nikmat atau surga dunia itu, surga dunia itu wonten sekawan. Surga dunia ada 4. Kita ini puasa menahan diri dari kenikmatan yang 4. Apa yang pertama? Namanya al-aklu. Kan kenikmatan tuh. Makan. Makan itu nikmat dari Allah Ta'ala. Makan itu sudah diajarkan sejak kita masih bayi, udah mulai tahu. Makan yang lembut-lembut, makan yang keras-keras, agak gede, udah ketemu jengkol, pete, abut juga. Itu namanya makan. Namanya buah aja macam-macam. Ada jeruk Bali, ada jeruk Medan, jeruk Pontianak, jeruk Cina, Mandarin, macam-macam jeruk. Musim jeruk belum habis, datang rambutan Cimacan, rambutan Rabi'ah, rambutan oren, rambutan macam-macam juga. Ada lagi sekarang durian, musim lagi durian. Yang paling enak mah, yang paling unik mah makan tuh makan kecapi. Nah, kenapa? Kalau makan kecapi nyari pintu. Mau ngapain nyari pintu? Mau ngegecek, tapi kalau nggak ngegecek dibanting tuh kecapi. Ada sedihnya makan kecapi. Jadi makan itu nikmat dari Allah, disuruh tahan diri. Yang kedua, nikmat atau surga dunia asyirbu artinya minum. Minum apa saja. Minuman itu ada yang halus, ada yang kasar. Minuman halus, cendol, cincau, es doger, es teh, minum air putih, itu yang halus. Minuman yang kasar nggak boleh. Minuman keras mah haram. Haram tuh minuman keras. Jangan kita menempel-nempel mendekati minuman keras, nggak boleh. Sampai miring-miring itu, jangan, nggak boleh. Nggak ada orang suka. Sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi, masih saja akan tergoda janda kembang. Tak sudi ku, tak sudi. Nggak boleh makan minuman keras, nggak bisa. Haram. Apalagi mabuk janda, bagi. Jangan Pak Haji. Itu kedua. Yang ketiga, kenikmatan yang dari Allah Ta'ala, nikmat an-naumu. Apa itu an-naumu? Tidur. Tidur juga nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat tidur itu. Makan perut kenyang, KTP ada, polisi gak nyari-nyari.
diganti di hari lain 60 hari berturut-turut. Ya boro-boro 60 hari sehari aja lolos. Nah, untuk menikmati Ramadan yang kita butuhkan itu sehat. Insya Allah kalau kita selalu istiqomah Ramadan itu ya, buka puasa pas-pas aja. Jangan buka puasa itu berlebihan, apa aja dimasukin, cendol masuk, lontong masuk, risol masuk, bakwan pakai sambal kacang masuk. Wah, pas mau diajak sholat tarawih, sholat isya, yuk berangkat. Ngopi belum selesai. Kok belum selesai ngehudud? Kan al-hududu wajibun ba'dal makan. Begitu katanya. Hudud wajib habis makan. Begitu. Enggak boleh berlebihan supaya apa? Sehat. Saya perhatikan bapak-bapak di sini insya Allah sehat semua. Kenapa sehat? Karena pada sholat subuh. Kenapa bisa tahu begitu? Sholat subuh 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat dalam kitab Miftahus Sudur menggambarkan jasmani rohani. Orang yang sholat subuh 2 rakaat sehat jasmani rohani. Sholat zuhur 4 rakaat menggambarkan barat, utara, timur, selatan, menggambarkan 4 arah. Orang yang sholat zuhur hidupnya terarah. Jadi kalau dia punya cita-cita, dia sampai ke cita-citanya, enggak ambiar. Sholat asar 4 rakaat menggambarkan apa? 2 tangan, 2 kaki. Orang yang sholat asar insya Allah selamat dari sakit lumpuh alias stroke. Lah kita nggak boro-boro stroke sebeca aja ribet kan gitu. Jadi jangan sampai 2 sholat asar, 2 yang kaki, 2-nya tangan. Biasanya orang meninggalkan sholat asar untuk penyakit. Terus maghrib 3 rakaat, apa itu maknanya? 2 hidung 1 mulut. Di waktu maghrib waktunya Allah Ta'ala melepaskan tuh yang namanya orang bilang, wah ini santai kalah tuh maghrib. Maghrib kan orang dulu bilang jangan keluar, bocah masuk di kota itu santai kalah keluar ayamnya pada pulang gitu. Tuh maghrib, kenapa? Maghrib itu waktunya sihir terlepas. Jadi orang kalau maghrib itu tidak melaksanakan sholat maghrib, khawatir dia nggak maghrib, nggak baca Quran, dia nggak baca zikir, dia nggak baca ratib, malah inetron tuh waktu maghrib, malah duduk di pos ronda maghrib. Itu khawatir sihir masuk. Kalau sihir sudah masuk, jangankan sihir, orang teluh kesurupan aja masuknya dari hidung sama mulut. Begitu dia masuk kesurupan, ditangkap dari mulut sama hidung kayak gini. Aku mesti wajib dari gaib, bukan mati lagi, mati lagi dari jauh itu benar baru berfajir mencari majlis sama orang yang menjufiha, orang yang tertiar di orang yang menjufiha. Kita nilai wadah, orang tua nilai wadah, kita tua itu dia terus berkhairi ya Rahman. Ditarikin dan nggak ngambil dari sini nggak, ngambil dari mulut, masukin botol. Karena dia keluarnya di situ, masuk dari situ, keluar dari situ, itu sihir. Itu namanya kesurupan dari situ dia maghrib. Orang yang sakit sihir atau terkena stroke ciri-cirinya apa? Kalau malam uring-uringan, susah tidur. Giliran siang pengennya badan malah tidur. Malam waktunya harus tidur dia nggak bisa tidur. Pagi siang malah tidur. Itu orang yang kesurupan yang bersihir gitu. Yang kedua ciri-cirinya orang kena sihir, kuku-kuku jari sama tangannya pada hitam. Bapak jangan melihat ke kanan, Bapak usah lihat masing-masing aja. Nggak usah nengok-nengok. Bisa itu tetangga saya jempolnya hitam. Kena sihir, kerja itu jempol doang hitam. Mestinya semuanya dong. Tuh hati-hati sihir maghrib. Isya 4 rakaat menggambarkan apa? Mata sama telinga, 2 lubang mata, 2 lubang telinga. Orang yang meninggalkan sholat isya dia khawatirkan tuanya kalau enggak katarak udut. Jadi sholat itu dalam bahasa ilmu tasawuf mempunyai makna, bukan sholat 2, 3, 4, memang 2, 3, 4, 2, 3, 4. Jumlahnya 9. Ramadan juga 9. 9 adalah merupakan gambaran nilai paling tinggi kalau matematika. Ini Ramadan. Ini angkanya 9. Ramadan itu bulan ke-9. Yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini nilainya tinggi. Liso ini farhatun indal iftar wa farhatun indal laqawi. Ada lagi hadis yang lain, wa ana ajzibihi. Karena tertinggi itu Ramadan 9.
Pemain bola nomor 9 namanya Cristiano Luis Nazario da Lima. Ada Beppo Inzaghi, Raja Opsen. Ada Mbappe nomor 9 juga itu. Dulu ada Rudi Fuller dari Jerman 9 juga itu. Pokoknya penyerang nomor 9. Itu goal getter, Jurgador kalau kata orang Spanyol. Nomor 9 juga merupakan angka yang dari sejak dulu kerajaan-kerajaan yang sukses di Indonesia itu 9 hurufnya. Ada Singosari, Majapahit, Sriwijaya, ada Siliwangi, itu semua 9 huruf. Indonesia juga 9 huruf. Wali di Pulau Jawa ada 9. Kenapa 9? 9 adalah nilai paling tinggi. Jumlah hari dalam setahun 360 hari, 3 tambah 6 tambah 0 9 juga. Kalau 9 diputer namanya 9 juga. Iya namanya itu kata teknik. Jadi kita berpuasa ini bulan Ramadan ya 9 nilainya, bukan main. Kenapa? Karena yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala inti sari dari kita. Apa inti sari dari kita? Inti sari dari kita itu hati kita. Kalau hati kita ini nggak benar, Allah lihat, udah nggak dapat rahmat Allah. Tapi kalau hati kita benar, Allah lihat. Pas hati kita benar, Allah lihat nih, ikhlas, sabar, apa adanya, jujur, kan puasa begitu. Allah lihat, udah masuk tuh rahmat Allah ke dalam hati. Hati itu bukan selapis, hati itu ada 9 lapis. Lapis pertama namanya sudur, lapis kedua adalah zuhur, ada fuad, di dalam fuad ada lapis ketiga qalbu, dalam qalbu ada saqaf, lapis keempat dalam saqaf, ada lubban, lapis kelima dalam lubban, ada nur, lapis keenam, ada dalam yang 9 lapis keenam ada sir, lapis ketujuh, terus ada sir, lapis ke-8. Dalam sir ada anak, lapis ke-9. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Itu kalau lagi ke tasawuf gitu. Lapis 9 hati kita. Makanya orang yang berhaji wukufnya di Arafah hari ke-9. Kalau dia semuanya dikerjain, tapi pas giliran wukuf dia nggak ada di Arafah, nggak sah hajinya. Jadi 9. Jangan sampai puasa kita ini tidak menentukan intisari dari ibadah kita, hati kita masing-masing. Jangan ngomonginnya pahala, hati kita benar apa enggak? Itu tempat banyak Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila aswarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Semoga Allah melihat kepada hati kita. Allah tidak memandang badan kita, muka kita, tapi Allah lihat hati kita, amal kita dan niat kita. Apa yang saya sampaikan ini berawal dari harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, jangan meninggalkan sholat. Lalu larilah saya berpindah kepada pembahasan lapisan hati yang ada 9. Nama berharap dan manfaatnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli salat tarawih 2 3 biar